Bapak Ibu Saudara yang terkasih beserta pemuda gereja, Salam. Saya Pendeta Manes Purba. Saya melayani di GKPS Jalan Jenderal Sudirman yang di samping museum. Saya telah bertugas pagi tadi dan sekarang berada bersama-sama dengan kita di sini. Saya memiliki 2 anak, sekarang kelas 3 SMU, sudah mau tamat, ini mau kuliah, dan yang nomor 2, kelas 2 SMP akan naik kelas 3 SMP. Kalau ada di sini, Bro Damanik, kalian akan menjadi parumayan saya. Ada di sini, saya calon mertuanya. Bro Damanik ada? Yang mana? Coba diri, biar tahu kami datang. Udah mama, enggak, masuk lagi. Kalau udah mama, enggak lagi permen kamu. Ada mana? Enggak ada. Enggak jadilah berarti anakku pindah ke sini. Karena enggak ada Burdamani di sini. Kalau ada Burdamani di sini, ya udah di sini aja jadi anaknya GKI Sumut yang sangat-sangat sejuk ini. Ya, di sini sangat sejuk. Baru saya tahu bahwa di tengah-tengah kota ada ruang meditasi di sini, ada banyak yang menggambarkan shalom di sini, menggambarkan damai sejahtera di sini, ada pohon-pohonnya, ya. Inilah gambaran gereja. Gereja shalom. Ini nggak bernapas ya. Nanti ada pembinaan tentang ini. Ketepatan saya jurusan liturgi, ya. Semua nanti yang bernapas kita bikin di sini, bukan masalah mahalnya, ya. Yang murah bukan asal yang bernapas, karena firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, amin. Iya, begitu. Jadi diangkatlah itu ke sini. Nah, ya, tapi nanti bilang pendetanya marah pula nanti. Ya baik, dengan sangat senang saya bersama dengan Bapak Ibu di sini menyampaikan kebenaran firman. Jadi tema kita hari ini memaknai damai sejahtera Kristus. Kalau hanya damai itu biasa-biasa saja. Damai itu masih biasa. Itu adalah basically-nya, basic dasar dari semua yang dimiliki orang Kristen. Harus ada damai. Itu masih dasar. Tapi sekarang pertanyaan, apakah kita melimpah dalam kedamaian? Nah itu, kalau damai ya, yes, saya punya damai. Bersalaman tadi, ya. Tapi damai yang melimpah, apa ada? Kita mainkan, ya. Karena damai yang melimpah tidak hanya sebatas, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Berjumpa dengan teman-teman di dalam mesra, kompak, ketawa-ketawa. Adapun dia memiliki pergumulan, lantas kalau ada pesta dia manortori. Itu rasanya dia sudah keluar dari damai. Tapi damai yang level selanjutnya, ketika ada badai datang, ketika tantangan hidup datang, ketika pergumulan berat kita miliki, hidup kita terasa aman dan damai. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan.
Kalau digambarkan Bapak Ibu, ada pemandangan yang indah, langit biru, kemudian ada laut tenang, ada di situ perahu mengkayu, ada juga gunung di sana dengan kebiruannya. Wah, amazing. Sangat-sangat damai kita pikir. Tapi ada lukisan satu lagi. Lukisan itu melukiskan badai ombak besar, hujan deras dan petir menyambar. Tetapi ada burung di dalam gua. Aman, nyaman. Yang mana kita pilih menggambarkan damai? Nomor 2, yes. Ya, ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, disitulah kedamaian ada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari, apakah kita tidak nyaman dengan hidup kita yang terlalu jelek ini? Apakah kita tidak nyaman dengan hidup kita yang masih memiliki kekurangan ini? Apakah kita tidak nyaman dengan hidup kita yang pas-pasan ini? Apakah hidup kita tidak nyaman dengan keadaan situasi suami seperti ini? Apakah hidup kita tidak nyaman memiliki istri yang seperti ini? Apakah kita agak-agak kacau sedikit melihat pergumulan kita dengan anak-anak kita ini? Mari berdamai dengan diri sendiri. Terima hidupmu apa adanya, Bapak Ibu. Sehingga itulah konsep perdamaian dengan diri sendiri. Jangan menuntut agar kita sama atau menjadi orang lain. Dan kita lupa bersyukur terhadap diri sendiri. Lupa bersyukur akan karunia-karunia dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menolak diri kita sendiri. Dan tertolak oleh diri kita sendiri. Sehingga hilanglah damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan ada yang merampas damai sejahtera itu dalam diri kita. Ketika kita tidak menghormati dan menghargai diri sendiri, bisa terampas damai sejahtera dan damai sukacita dalam diri kita. Mari syukuri hidupmu, terimalah apa adanya. Ya, ada inang yang cantik saya lihat di sini. Dia sudah putih rambutnya. Bagus sekali, enggak dicatnya. Itu inang baju putih 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6. Alena, you are so beautiful. Yes. Baru apa inang itu? Baru ginting. Banyak kali ginting di sini. Iya, cantik kan? Saya tidak mau membilang yang ubanan ini terus agak-agak dicat rambutnya biar jangan nampak uban. Seperti perangkat kita ini kan rambutnya putih dibiarkan ya. Udah tua kali tema. Ya, mari berdamai dengan diri sendiri, terima dan syukuri diri kita ya, agar bisa bersukacita dan bergembira. Jangan hilang damai sejahtera dalam hidupmu. Ketika kita membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Jangan hilang damai sejahtera dalam dirimu ketika kita membanding-bandingkan istri kita dengan yang lain. Jangan banding-bandingkan dan jangan hilang damai sejahtera dalam dirimu ketika kita membanding-bandingkan anak kita kepada yang lain. Itulah adanya anak kita. Tiap tahun tinggal kelas. Disyukurilah. Yang penting dia tahu firman Tuhan, tahu kebaikan dan berkarakter.
Itulah suamimu, ibu-ibu semuanya, yang kalau tidur morok sampai 150 meter pun kedengaran. Seperti bawa mobil. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Khotbah kita hari ini, itu yang dikatakan oleh Yesus. Banyak kita ini yang mengunci rumahnya rapat-rapat, mengunci hatinya rapat-rapat, akan ketakutan-ketakutan yang melanda sekarang ini. Ini kasusnya, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Termasuk si Thomas pun ketakutan. Wis, kalau ini bagian kami lah, ini mau disalibkan ini, katanya, oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Pasti kita dilacak ini. Ntar lagi kalau kita ini pasti dikena angkut. Takut mereka bahwa kami ini akan diperlakukan sama seperti Yesus, katanya. Udah tahu pun informasi sama si Thomas kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi dia tetap mengalami ketakutan. Tapi dia tetap kehilangan damai sejahtera. Dia pun terkungkung dan mengunci rumahnya rapat-rapat sehingga hilanglah damai sejahtera dalam hidup si Thomas. Anak-anak kami, ada satu hal yang kau kunci rapat-rapat dalam hatimu tentang masa depanmu, tentang pergumulanmu kepada ayahmu, pergumulanmu tentang cerewetnya mamamu yang selalu merepet. Hari ini kau bersyukur dan Tuhan mengatakan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sampai saat sekarang ini, ibu-ibu, suamimu masih pulang dengan aroma-aroma tak sedap. Kalau parfum masih lumayan, ini aroma tuanya. Hari buka hatimu, katakan kepada Tuhan. Dan hari ini dia mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Tentunya kalau damai sejahtera diberikan kepadamu, inang, ibu-ibu semuanya, kita tidak pernah memberikan damai sejahtera yang biasa-biasa kepada suami yang modelnya seperti itu. Kita akan disurpluskan, kita akan masuk ke dalam damai yang melimpah. Masih terkunci hatimu bermusuhan dengan yang minjam uang sampai sekarang nggak dikembalikan, udah dia yang minjam, rupanya dia pula yang nyenggak, ya kan itu? Udah dia minjam, kalau mau minjam dulu nangis-nangis, pada saat mengembalikan harus bertengkar, ya kan? Dan akhirnya ada pertikaian, perselisihan. Apapun itu, sesakit-sakit apapun yang diperbuat orang lain atau saudaramu atau tondongmu, hula-hulamu atau gurumu atau saninamu, seninamu atau saudara-saudaramu yang lain atau mertuamu perempuan atau mertuamu laki-laki, buka hatimu, jangan terkunci. Sebab Tuhan mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu hari ini. Kita tidak mau level damai sejahtera kita, level damai sejahtera yang biasa. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan adalah damai sejahtera yang melimpah. Tidak ada orang Kristen yang miskin-miskin hatinya.
Tidak ada orang Kristen yang miskin-miskin, damai sejahtera dalam hidupnya. Itu pekerjaan agama yang lain. Kalau pengikut Kristus bukan seperti itu. Sebab ini yang kita rayakan kebangkitannya. Yang kedua, ini Paskah yang kedua, kemenangannya. Itu yang kita rayakan pengorbanannya. Bukan pengorbanan yang biasa, tapi dengan darah yang mahal. Mana pengorbananmu, Bapak Ibu? Sedikit saja ditegur sudah tersinggung, tidak datang ke gereja, tidak datang melayani. Damai sejahtera yang levelnya level biasa-biasa. Kalau basically mana mampu? Di kantor-kantor biasa aja yang basic-basic. Di biasa-biasa. Ada di sini kantor lurah kerja. Ada di sini kantor lurah kerja. Ada. Kantor lurah Bapak. Kantor camat udah meningkat kan? Jadi kantor camat Bapak ini udah meningkat. Jadi beres bikin kantor lurah, biar masuk kantor camat. Bapak kapan masuk kantor bupati atau kantor wali kota nanti ya? Levelnya naik, ya. Levelnya naik, amin. Tuh, ya. Jadi yang macam Thomas, memang penting ada kwitansi. Ini ya, tipe-tipe dalam leadership ini tipe-tipe yang digital ya. Digital forensik, harus ada bukti-bukti, tanda-tanda, semuanya harus ada. Saya tidak percaya, kata Thomas, kalau tidak kutunjukkan jariku kepada lambungnya atau kepada tangannya, kucucukkan tanganku ini, enggak percaya aku, kata Thomas. Tapi dibilangnya pun gitu, dia takut sendirian, kena kurungnya dia. Dia sendiri yang mengurung dirinya. Karena ketakutannya itu, ada tipe yang seperti itu. Ada tipenya, ya saya percaya sekali katanya. Tapi akhirnya ada tantangan itu, Yesus disalibkan, mundur juga ya kan? Siapa itu? Siapa itu? Petrus. Ada juga karakter itu di sini. Ada juga yang seperti Thomas di sini. Bagusnya semua orang itu. Tapi setelah bertobat, hanya pura-pura percaya, rupanya nggak percaya. Ya kan? Puji Tuhan, katanya. Tapi di bibirnya aja tuh, dia sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Kekuatan punya itu semua katanya. Jadi ini tipikal Thomas, ada tipikal Petrus, ya, tipikal yang baik bagi kita adalah semuanya, apapun latar belakang kita masing-masing. Ada di sini jugal kali, ada jugal menengah, ada jugal tingkat atas, ya kan? Jugalnya kita semuanya. Tapi yang di wisuda di dalam kejugalannya enggak ada. Kan ini masalahnya. Wisuda S1 kedekilan, kejugalan. Sianu katanya enggak ada itu, enggak ada di wisuda. Karena apa? Itu semuanya bisa diubah. Bisa enggak tamat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini pengalaman spiritual daripada Thomas sangat mewarnai kita semuanya. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang dalam ketakutan waktu itu, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka itu mengalami ketakutan. Oleh karena itu, apapun yang terkunci dalam hidupmu sekarang, jujurlah di dalam Tuhan. Jujur di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apapun yang terkunci,
buka, maka kau akan mengalami damai sejahtera. Pernah di sini sampai sekarang masih terngiang sakitnya perlakuan mertuamu perempuan, gak diterima kawinang sebagai permainnya, masih ada. Di kelihatannya ini permain yang diterima semua di sini. Di GKI Sumut semua permain diterima dengan baik oleh mertuanya. Amin. Kalau di GKPS enggak. Makanya siapa yang mau jadi permain datanglah ke GKI Sumut. Mertuanya pasti baik-baik. Sesakit apapun perbuatan daripada saudara-saudaramu, mari bukalah hatimu. Biar jangan terkurung terus. Sebab itu adalah sel-sel kanker ya inangnya. Itu memicu terjadinya pertumbuhan sel-sel kanker serius. Bukan karena hanya makanan saja, ini memicu semuanya. Ya, karena hati yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi sudah dihembuskan sama kita. Sudah dihembuskannya damai sejahtera. Apa yang dilakukan Yesus ketika mau pergi dari murid-muridnya, dihembuskan damai sejahtera. Bau jengkol. Dihembuskan damai sejahtera untukmu, Bapak Ibu. Amin. Kalau sudah dihembuskan damai sejahtera, semuanya bisa hidup dengan damai sejahtera. Tapi kalau dihembuskan bagimu ular, naga, semuanya seperti ular. Ya? Semua seperti ular semuanya. Atau dihembuskan sama supranatural, Bapak Ibu, dikasih apa? Roh-roh perbadagulun, kuntilanak. Katanya. Sehingga Bapak Ibu semuanya datanglah untuk mau mencengkeram orang lain atau membom gereja atau membunuh orang lain atau melarang orang lain beribadah atau menyiksa orang lain, mengganggu orang lain ketika ibadah. Ini roh-roh yang disembuskan dari setan ini dihembuskan. Tapi kepadamu dihembuskan rohnya. Roh damai sejahtera. Ya, jadi before and after, sebelum masuk ke gereja tadi, mukanya ini masih muka-muka jeruk purut yang gagal. Sekarang wajah-wajahnya sudah wajah damai sejahtera. Ya. Jadi di wilayah manapun itu, Bapak Ibu, damai sejahtera itu selalu diberikan bagi kamu, bagi kita. Ya, tidak hanya di sini, wilayah mana itu? Barat, timur, ada di wilayahnya di sono, di situ damai sejahtera juga ada. Jadi kalau kita belum damai sejahtera, kalau kami orang Karo ini, orang Simalungun, misalnya dibuat anaknya namanya Damai. Kayak gini, bahasa Karonya Damai. Damai, apa bahasa Karonya Damai? Damai, bahasa Karonya Damai. Damai, bahasa Karonya Damai, Damai. Keren juga Karo ini ya. Kalau bahasa Simalungun, Damai. Jadi untuk menghilangkan rasa-rasanya itu dikasihlah namanya si perdamaian, nama anaknya. Dikasihlah nama burunya Limerdane. Ada si Dame namanya di sini. Coba tunjuk tangan. Mana si Dame? Gak usah malu. Tepuk tangan. Itulah. Jadi ada komitmen dari ayah dan ibunya bapak itu, Bapak Dame ini.
Biar cita-cita bapaknya dulu pendeta, karena dia gagal jadi pendeta, dibuatlah nama anaknya si Dita. Kemudian dipanggil orang lah dia pendeta. Kan seperti itu, pendeta itu ya. Jadi si Dami ini juga gitu. Biar damai rumah tangga kami, kita taruhlah namanya ini si Dani, katanya. Tapi walaupun ditaruh anak kita namanya Dani, kalau memang tidak karya Roh Kudus, karya Tuhan itu dihembuskan dalam hati kita, nggak ada damai. Ya Pak ya, itu kan, iya kan Pak, benar? Iya, ya. Jadi kita tidak perlu dibaptis ulang untuk mengubah nama kita yang bela-belanya damai. Tapi hari ini roh itu dihembuskan, roh damai sejahtera itu dihembuskan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berilah kedamaian satu dengan yang lain. Bila kita mengucapkan shalom, itu artinya apa? Kita siap memberikan damai, dan yang menjawab juga shalom. Yang menjawab juga siap menerima damai. Ketika saya mengucapkan shalom, damai, saya juga siap berdamai dengan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Bapak Ibu juga mengatakan shalom kepada saya juga siap untuk mengatakan shalom. Shalom adalah bahasa yang kita yang pertama dalam salam. Ya kan? Mau ke rumah, shalom, kan gitu. Damai. Mau pulang, shalom. Apa tadi yang saya bilang pertama? Shalom dulu. Ya, baik. Kita nyanyikan yang tadi, shalom damai bagimu, damai bagimu. Ayo, musik kami agak lambat aja bikinnya. Itu dinyanyikan kanon. Kanon itu artinya bersahut-sahutan ya. Saya dirijennya. Kita bagi dua aja. Oke. Wah, itu nomor berapa tadi? 8. Oke. Salam damai, salam damai, salam Yesus Yep. Ya, belum penyanyi profesional mereka ini. Dinyanyikan aja terus ya inannya, Bapak ya. Teruskan aja, teruskan. Ya. Ayo, orkes aja bikin nama, orkestra bikin ya. Salam damai, salam damai, salam, salam. Langsung dijawab. Terus bernyanyi ya. Gabung ke sana Pak ya, gabung ke sana. Salam damai, salam damai, salam, salam, Kristus berdamai, salam, terus, salam
Isa, 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 nama Kristus bersabdaku, demikian firman Tuhan. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Bawalah lilin-lilin kecil, sehingga lilin kecil itu dapat menerangi tempat gelap dimanapun kita berada. Kedamaianmu apa yang kamu bisa buat? Bukan kedamaian kita seperti yang dibuat, yang mereka sudah high di dalam spiritualitasnya. Inilah aku Tuhan, apa yang kuperbuat damai yang bisa kubuat. Lakukanlah. Jangan duluan orang meminta perdamaian darimu. Sebab kita bukan yang memiliki damai yang biasa-biasa saja. Kita bukan memiliki damai yang level-level rendah. Tapi kita memiliki damai dari Kristus. Mulai perdamaian dari dalam dirimu. Amin.